kadang telat ya, udah hilang baru sadar kalau misalkan dia tuh berharga banget lewat banyak peristiwa, satu dua peristiwa ya. Kini kini kita gitu kan ya, mereka disadarkan betapa berharganya seseorang tersebut, berharganya satu momen bersama dengan orang-orang yang kita sayang. Nah, di Readingan Oracle Card Indonesia Soul Story kali ini kita bakalan baca mengenai yang baru saja menyadari secara ajaib gitu kan ya, bahwa kamu itu berharga, teman-teman ya. Siapa sih sebenarnya, kita bakalan lihat ya teman-teman ya. General, timeless teman-teman, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati, dan dengerinnya pakai vibes yang positif. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif pastinya ya. Sama seperti di readingan yang sebelumnya, kita bakalan bagi jadi 3 cerita. Cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu pilih kartu, gak perlu juga yang namanya pilih cerita, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ya, ternyata 3-3-nya ini semuanya adalah cerita kamu. Who knows ya. Dan yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story dan Oracle Card Indonesia ya, boleh dipersilahkan. Silahkan ke link description, teman-teman ya, dilihat di sana ada alamat email oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku pastinya ya. Oke, still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Right, yang baru saja menyadari secara ya ajaib banget gak sih ya kalau misalkan kamu tuh berharga. Tapi biasanya kalau kayak gini nih telat gak sih? Ya. Ayo kita baca, ada hal apakah yang terjadi dalam hidupnya dia yang berhubungan dengan kamu, teman-teman ya. Apa sih ya? Kita coba lihat. Apa yang terjadi atau hubungan kalian berdua itu kayak gimana, seperti apa, bagaimana gitu. Kita bakalan lihat ya. Creation di sini. Ini cerita mengenai ketertarikan sesaat ya teman-teman ya. Kalau misalkan dilihat di sini, kamu dan dia itu sudah berhubungan lama ya teman-teman ya, sudah berhubungan lama. Terus abis gitu kalian berteman ya. Jadi berteman itu juga udah lama ya, bersama juga udah lama banget gitu kan, kenal, punya impian juga bersama juga udah lama banget ya. Tapi baru-baru ini aja tertariknya gitu. Ya, kayak udah lama temenan banget gitu, tapi baru sadar bahwa ternyata selama ini ya kamu atau dia gitu adalah sosok yang ternyata dia terus loh yang ada gitu loh, ternyata kamu terus loh yang ada dalam hidupnya aku gitu, dan selalu bersama gitu, selalu apa-apa dikerjain bersama ya, seperti itu. Jadi ini sebenarnya udah lama gitu, tapi sering kali bolak-balik mampir juga gitu teman-teman ya, untuk ya pertemanan ya namanya, sebentar ada sebentar enggak, sebentar ada sebentar enggak. Tapi sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini, ini ada ketertarikan ya, ada ketertarikan, cuman memang ini berawal dari pertemanan teman-teman, pertemanan lama gitu, cuman tertarik sih ya, banyak yang dikerjain bersama soalnya. Nah, sekarang kita bakalan lihat nih teman-teman ya, ciri-ciri orang ini nih seperti apa sih ya. Kita lihat ciri-ciri orang ini nih seperti apa. Kita lihat di sini ada freedom. Kalau dilihat di sini nih orangnya ya, sebenarnya ini orang yang benar-benar susah banget yang namanya diatur sama orang lain. Karena apa sih? Walaupun dia susah diatur sama orang lain, dia nggak mau dikontrol sama orang lain. Kadang kan ada ya orang yang gampang terpengaruh. Nah, dia nih nggak, dia orang yang punya prinsipnya sendiri teman-teman. Jadi mau orang 1000 orang di belakangnya dia bilang apa atau kayak gimana, kalau dia bilang enggak ya enggak aja gitu ya. Dia orang yang nggak mau diatur, tapi dia punya aturan untuk dirinya dia sendiri. Orang yang tahu cara bergaul yang baik itu seperti apa, dengan tidak mencampuri urusan teman-temannya dia. Itu sebabnya banyak yang mau temenan sama dia teman-teman ya, atau karena dia tipikal orang yang kayak ya pokoknya as long as kamu gak nyenggol aku juga gak bakal nyenggol kamu ya, seperti itu. Hal seperti itu, bebas bergaul dengan siapa aja dia oke, gak bedain apa-apa juga seperti apa gitu. Kadang ada orang yang ketika kita berteman dengan seseorang tuh yang
ada plotting sendiri ya, dia enggak sih, sama siapa aja mah ayu gitu ya, pokoknya intinya kayak gitu, pokoknya kamu nggak masuk ke teritori aku aja gitu karena aku juga nggak akan masuk ke teritori kamu gitu, jadi saling menghargai ya, seperti itu. Orang yang kuat dan bener-bener nyelesain masalahnya dia sendiri, teman-teman ya. Kalau dilihat di sini perubahan hidupnya dia cukup banyak ya, dia juga banyak sekali perubahan-perubahan dalam hidupnya dia, jadi bener-bener banyak hal lah yang berubah dalam dirinya ya. Punya pandangan dan visi yang baik ya dalam hidup ya, jadi walaupun dia kelihatannya cuek, tapi dia ngerti apa yang mau dia kejar dalam hidupnya dia, apa yang dia mau lakukan dalam hidupnya dia ya, walaupun mungkin banyak hal juga yang dicoba gitu teman-teman ya, tapi kalaupun itu buat orang lain adalah hal yang sia-sia, dia nggak merasa bahwa itu adalah sia-sia gitu ya. Kerennya begitu. Jadi orangnya nekat sih, tapi dia nggak merasa menyesal dengan kenekatannya itu gitu, malah justru dia itu mau bertanggung jawab untuk segala macam pilihan yang udah dia pilih dalam hidupnya dia ya. Ini orang yang nekat ya, tapi dia itu sebenarnya pintar menganalisis keadaan ya teman-teman ya. Dia lakukan step by step, walaupun mungkin orang lain bilangnya kayak keburu-buru nih, kamu tuh nekat banget dan bla 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 bla, tapi dia bukan tanpa spekulasi ya, seperti itu. Oke, ini adalah ciri-cirinya orang ini. Nah, sekarang kita bakalan lihat apakah kejadian yang dia alami ya, sehingga dia merasa bahwa kamu tuh berharga banget, sosoknya kamu gitu kan ya. Hal-hal apa sih yang terjadi teman-teman ya, sehingga dia merasa bahwa kamu tuh berharga gitu. Nah, kita lihat ada goal, ada reward, ada history, ada contemplation. Kalau dilihat di sini ya, yang dia alami teman-teman ya, jelas selama ini kamu adalah sosok yang selalu ada dalam hidupnya dia. Pasti banget dalam semua pencapaian hidupnya dia, kamu tuh selalu ada. Dalam setiap cita-cita ya dia yang dia dapat ataupun gak dapat, kamu tuh juga ada. Bahkan dari dulu sampai sekarang kamu adalah orang yang selalu ada ketika dia membutuhkan support lah gitu kan, membutuhkan telinga untuk mendengar ya, membutuhkan tangan untuk menggandeng gitu loh ya, kamu tuh selalu ada gitu. Nah ini dia yang dia alami ya, dia tuh baru nyadar loh bahwa kamu tuh selalu ada, sosok yang selalu mau ngedengerin dia, sosok yang selalu mau tahu ya dia itu kayak gimana, seperti apa. Ini dia loh teman-teman ya. Dan kejadian-kejadian yang sebenarnya dia sedang hadapi ya pada saat ini ya, apa ya, kayak kesepian ya, sendirian, nggak ada yang peduli juga gitu. Walaupun mungkin selama ini dia mencoba untuk peduli ya sama orang lain, tapi ternyata cuman kamu aja ya yang ternyata selalu ada dalam hidupnya dia gitu loh ya. Ini dia yang membuat kamu pada akhirnya dia menyadari gitu loh bahwa oh ternyata cuman kamu ya gitu loh. Ya, pelajaran apa sih yang dia ambil ya, dan kamu pun juga bisa ambil ya dari kejadian-kejadian ini teman-teman ya. Kita coba lihat. Oke. Gratitude dan pelajaran apa yang bisa dia ambil. Untuk saling gitu kan, untuk saling jujur, terbuka gitu kan, jangan sampai yang namanya terlambat gitu loh teman-teman ya. Belajar yang namanya berani, apalagi kalau misalkan kita berani ibaratnya mengungkapkan ya apa yang kita rasakan teman-teman, karena kita nggak pernah tahu loh ya yang namanya waktu menurut alam semesta ini kapan, bagaimana dan sebagainya ya, kita nggak pernah tahu. Jadi jangan sia-siakan waktu, even nanti hasilnya kayak gimana ya. Misalkan kalian udah berteman lama ya, udah selalu ada dan bla 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 bla, takutnya apa sih? Ketakutannya pasti ya, ketakutannya kalau nanti kehilangan ya, begitu nanti udah bersama gitu terus kehilangan, terus gak jadi asik lagi, kalau misalkan ada masalah putus terus dan kayak gini, terus abis gitu kayak gimana gitu. Ada banyak ketakutan, tapi semakin banyak ketakutan itu yang kamu rasakan atau yang kalian berdua rasakan gitu kan, ini
waktu tuh jalan gitu loh teman-teman. Jangan sampai kamu tuh menyesal pada akhirnya nanti karena kamu nggak bicara apa-apa, dia nggak bicara apa-apa, dan nggak ada yang saling mengambil keputusan apa-apa, nggak ada yang mau bertindak ya seperti itu, dan sibuk dengan pemikiran masing-masing gitu. Yang satunya sibuk karena begini, yang satunya lagi sibuk karena begini, tapi dua-duanya itu sebenarnya baik gitu ya, sebenarnya baik dan berpikir yang baik gitu ya untuk kebahagiaan berdua ini. Tapi ya itu dia sibuk sama persepsinya masing-masing gitu. Ya, alright. Ini adalah cerita yang pertama ya teman-teman ya. Sekarang kita bakalan menuju ke cerita kamu yang kedua. Yuk, cerita kamu yang kedua seperti apa? Kita bakalan lihat di ceritanya kamu yang kedua. Ada hal apakah yang terjadi dalam hidupnya dia yang berhubungan dengan kamu ya teman-teman ya. Kita coba lihat hidupnya dia yang berhubungan sama kamu itu. Ada apa nih? Oke. Berhubungan banget dong ya. Oke. Kalau dilihat di sini ya, komitmen ya, orang yang berkomitmen dengan kamu, tapi sering kali masalah-masalah komunikasi ini jadi masalah ya di hubungan kalian teman-teman ya. Masalah komunikasi, lalu juga gampang banget yang namanya dikomporin sama orang-orang sekitar gitu kan, dan banyak orang-orang yang ikut campur ya. Hope ini adalah hubungan dimana dua-duanya ini saling menuntut ya, saling menginginkan hal yang diinginkan. Nah ini dia loh teman-teman ya, pada akhirnya membuat hubungan ini jadi lelah, jadi capek, secara komunikasi juga jadi nggak karu-karuan. Dan ya parahnya lagi adalah disertai dari lingkungan-lingkungan yang ikut serta atau ikut campur di hubungannya kalian ini ya, begitulah. Nah sekarang kita bakalan lihat ya ciri-ciri orang ini nih seperti apa. Kita lihat ciri-ciri orang ini nih seperti apakah ya. Ada family, ada Cancer Moon ya, prosperity, changes, lalu juga future, dan juga ada prayer. Ini orang yang secara finansial kuat ya teman-teman ya, secara finansial kuat, tapi orangnya agak-agak baperan gitu ya, terus gampang banget ya namanya terpengaruh kalau misalkan ada masalah. Jadi secara emosi dan perasaan dia itu bukan lemah sih ya, tapi gampang terpengaruh lah kalau misalkan ada orang yang dia sayang gitu ya, sama orang yang dia sayang, contoh ya suami istri kalian gitu kan, itu saling infected gitu, bener-bener seperti itu, nggak bisa fokus kalau ada masalah ya seperti ini. Nah sosok yang cinta banget sama keluarga, kalau dia udah punya keluarga ya, pelindung yang baik iya, tapi dia lembut banget perasaannya teman-teman ya, feminim, perasa lembut ya, gampang gampang tersentuh, gampang terpengaruh juga. Sosok yang berani iya, tapi kalau udah masalah atau menyangkut keluarga dia bakalan maju banget. Orang yang memikirkan ya teman-teman ya, memikirkan orang yang dia cintai banget teman-teman, dan nggak mau yang namanya orang-orang ini terluka. Jadi dia akan berusaha banget yang namanya maksimal ya untuk mencukupi banyak hal ya, kalau misalkan itu bisa membuat keluarganya itu bahagia. Nah ini dia nih teman-teman ya, diri dan perasaannya luar biasa ya, kayak gitu. Alright, mengalami perubahan yang sangat luar biasa dalam hidupnya dia iya, tapi ini bukan tipikal orang yang akan bicara ya, dia benar-benar introvert pakai banget. Nah apakah yang dia alami, kejadian-kejadian yang dia alami sehingga dia tuh merasa kamu tuh berharga? Apa sih teman-teman ya? Kita lihat apa kejadian yang dia alami sehingga dia merasa kamu tuh berharga teman-teman. Apa coba? Ada rahasia-rahasia yang dia nggak bisa ungkapkan ya, sesuatu hal yang membuat konflik ya, pada akhirnya dia berusaha banget yang namanya mencoba untuk melepaskan ya, tapi nggak bisa, mencoba untuk bicara tapi nggak bisa. Ada ketakutan di sana sih teman-teman ya, ada ketakutan di sana. Lalu juga beda prinsip ya, beda prinsip yang kayak gitu sih teman-teman ya, beda prinsip tapi nggak mau kehilangan gitu loh ya. Ya, beda prinsip tapi tidak mau kehilangan teman-teman ya. Dia merasa bahwa dengan kamu itu sebenarnya ya udah gitu ya, ada kondisi-kondisi di mana dia bahagia barengan sama kamu,
sama kamu dia kuat, dia sudah melakukan yang terbaik juga, tapi ada banyak sekali hal-hal yang dia nggak bisa ungkapkan ya. Ada banyak sekali hal-hal yang dia nggak bisa ungkapkan karena nggak mau nyakitin kamu ya, seperti itu. Jadi ya seperti itulah sayangnya dia sama kamu teman-teman ya, sayangnya dia sama kamu seperti ini. Jadi ya menurut dia ingin satu hubungan yang sempurna ya, menurut dia kamu sempurna, sayang banget ya. Memang dari awal juga kepinginnya kamu jauh lebih baik lagi, merasa kamu ajaib luar biasa teman-teman ya. Seperti ini nih, problem-problem yang berkaitan dengan komunikasi hanya karena ya tidak mau saling terbuka ini tadi loh ya teman-teman ya, karena menganggap dia kamu berharga banget ya buat dia. Jadi sampai yang namanya menekan-nekan gitu, ingin membuat kamu sempurna seperti apa yang dia pikirkan, tapi gimana pun dia ada takut kehilangan ya. Jadi komunikasi kalian ini benar-benar sih ya kurang bagus, karena memang dia juga bukan tipikal orang yang gampang bicara. Juga pengaruh dari lingkungan juga ya pengaruh lah tadi ya, seperti yang di depan ya teman-teman ya, kita blending cerita ini jadinya macem-macem. Nah kita lihat nih pelajaran apa sih yang dia ambil dan kamu ambil dari kejadian ini teman-teman. Pas banget nih kalau kalian lihat Neptunus di Pisces ya, ada illusion di sini, ada mystic, ada faith dan knowledge. Sebenarnya gini, simple things is hati-hati dengan pikiran kamu sendiri ya. Lingkungan gak akan pernah bisa yang namanya mempengaruhi kita kalau kita sendiri yang namanya punya dan bisa bisa mengendalikan pikiran kita sendiri. Nah ini dia masalahnya, adalah ketakutan ini yang pada akhirnya menghambat segala hal, termasuk dengan komunikasi itu tadi. Takut ya kan, akhirnya apa, nggak bicara, akhirnya apa, beban sendiri, akhirnya apa yang diharapin jauh banget, pinginnya sempurna seperti apa yang dipikirkan, jatuhnya jauh banget dari realita gitu. Hal-hal seperti ini awalnya dari mana sih? Ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri ataupun pikirannya dia. Jadi ya ayo lihat secara nyata ini seperti apa. Percaya satu hal deh, kalau gitu kan ya, memang seseorang itu memang ditakdirkan untuk kamu, memang buat kamu, dan itu terbaik buat kamu, pasti juga akan kembali gimana pun caranya. Tapi kalau enggak pun ya udah gitu loh teman-teman. Jadi mesti belajar untuk melihat secara nyata itu seperti apa ya, secara nyata itu seperti apa, dan belajar dari kejadian yang kemarin sih ya. Menghargai momen iya, tapi jangan takut juga gitu, karena mengharapkan seseorang itu sempurna, hubungan yang sempurna ya, padahal mungkin dalam dirinya sendiri down, gampang terluka dan sebagainya, itu kan jadi melelahkan ya teman-teman ya, jadi melelahkan banget kayak gitu. Oke? Teman-teman, saking ajaibnya jadi nggak bisa jadi apa-apa dong ya. Kita lihat nih teman-teman, cerita yang ketiga yang terjadi ya dalam hidupnya yang berhubungan dengan kamu itu apa. Kita coba lihat di sini ada vision. Oke, ada vision di sini. Freedom, lalu juga ada creation, stewardship, dan juga ada relax di sini. Oke, yang berhubungan dengan kamu ini adalah tentang rencana jangka panjang ya. Rencana jangka panjang tentang hubungan kalian gitu kan, dimana vision ini cerita juga kalau di complicated ya ke toxic relationship ya teman-teman ya. Toxic relationship dimana cuman melihat dari satu sudut pandang aja gitu kan, di situ-situ aja, terus habis gitu juga merasa bahwa apa yang sudah diusahakan selama ini juga sia-sia gitu loh ya, hal-hal seperti itu. Salah satu sih ya, merasa seperti itu, apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dirancang, apa yang sudah itu kayak gitu aja gitu. Tapi hanya dilihat dari satu sisi ya teman-teman ya. Ini hanya dilihat dari satu sisi. Hubungan yang toksik, padahal mungkin kalau dilihat nggak gitu-gitu banget gitu ya teman-teman ya, nggak seperti itu gitu ya, tidak seperti apa yang dipikirkan tersebut, bahwa hubungan ini toksik iya, tapi ketoksikan ini terjadi karena apa gitu kan, kejenuhan dan kebosanan ya, bisa jadi seperti itu. Terus hanya melihat dari satu sudut pandang saja, dari satu sisi saja ya, satunya ke sana, satunya ke sini, nggak pernah jadi satu ya, satu visi itu nggak pernah. Ini sebabnya menyebabkan toxic relationship ya, dan akhirnya
ada perasaan-perasaan di mana apa yang sudah diusahakan selama ini kayak sia-sia ya, seperti itu. Nah, ciri-ciri orang ini nih seperti apa sih teman-teman? Ya, kita bakalan lihat ciri-ciri orang ini nih seperti apa. Ada wisdom di sini. Oke, kita lihat. Oke, ciri-cirinya orang ini orangnya jaim banget ya teman-teman ya, jaim banget, peduli banget sama yang namanya image. Stabil, iya. Berkeyakinan kuat, iya. Kaku banget, iya banget gitu ya teman-teman ya. Orangnya pinter ngelihat peluang, ya, tapi bergerak atau actionnya kurang banget ya, kurang banget teman-teman. Finansialnya oke, cenderung oke, orang yang cukup disiplin banget ya, karena itu dia tadi ya, jaga image, peduli image. Jadi orang itu ngelihat dia kayak gimana dan seperti apa, it's really important banget ya buat dia. Itu penting banget buat dia. Orang yang punya peluang dan kesempatan banyak memilih, iya, tahu banget yang namanya memanfaatkan situasi dan kondisi itu seperti apa, bisa banget yang namanya ngikutin pasar itu kayak gimana, ngikutin arus itu kayak gimana ya, seperti itu. Menganut prinsip apa yang bisa didapetin, keuntungan apa yang bisa didapetin ya aku dapetin gitu. Give and receive harus seimbang ya, seperti itu. Jadi nggak mau rugi teman-teman, nggak mau rugi banget orang ini. Nah, kejadian apa ya teman-teman ya yang dia alami sehingga dia merasa kamu itu berharga, padahal ini kayak gini banget orangnya, nggak mau rugi gitu ya. Kita lihat kejadian apa sih ya. Oke, pada akhirnya kalau dilihat di sini ya, kamunya sendiri mungkin jadi apa ya, bisa yang namanya melihat secara nyata itu seperti apa dia ya, kayak gimana dan seperti apa kayak dia, dan kamu menghindari yang namanya berada dalam satu ikatan yang gak jelas, yang hanya apa ya, yang hanya kayak gitu, di depan sama di belakangnya beda gitu ya. Di depannya kayak baik-baik aja, jaim-jaim aja gitu kan, tapi di belakangnya ngejelekin-jelekinnya luar biasa banget ya, kayak gitu. Jadi yang berasa sia-sia, merasa yang paling sendiri gitu loh, paling berusaha sendiri, paling apa sendiri dan sebagainya ya. Seperti itu sih teman-teman ya. Jadi kebayang gak sih ya yang dia alami itu ya, pada akhirnya setiap orang yang dia omongin itu kayak berbalik semua gitu loh ya. Dan jadi kamu tuh jadi ngerti bahwa oh ternyata dia tuh kayak begitu gitu ya, seperti itu. Dan ya ada banyak hal lah ya, ada banyak hal di sini ya. Kita lihat sekarang pelajaran apa yang dia ambil ya, dan kamu ambil dari kejadian ini teman-teman ya. Pelajaran apa ya yang dia ambil, kita lihat. Padahal sebenarnya ya kalau dilihat di sini dia itu butuh ya teman-teman ya, dia itu butuh banget gitu ya untuk berhati-hati dan belajar sih teman-teman ya, belajar untuk tidak menghalalkan segala macam cara gitu kan ya, ngejelek-jelekin orang lain tapi padahal dirinya sendiri mungkin butuh, ada perasaan dan sebagainya. Terus habis gitu juga bilang kamunya yang seperti ini padahal nyatanya enggak ya, seperti itu. Padahal yang bisa memahamin dia, yang bisa yang namanya mau berdiri barengan sama dia, yang selalu nyemangatin dia adalah kamu gitu ya, seperti itu. Jadi ya dengan kehilangan dia akan banyak akan banyak memahami ya teman-teman ya. Dengan kehilangan ini dia bakalan memahami banyak, dan kamu pun juga pastinya belajar banyak banget teman-teman ya dari sini ya. Untuk apa sih ya, untuk tegas, terus juga untuk tidak terjebak dalam kesenangan sesaat yang kayak janji-janji yang sebagainya ya. Kesia-siaan ini ya jadi ini banget ya, jadi pelajaran yang luar biasa buat kamu untuk gak jatuh di hal-hal yang kayak sesaat ini gitu ya. Yang menawarkan hal-hal yang kayak gimana padahal nyatanya gak seperti itu juga gitu ya. Dia nyesel lah gitu kan, karena memang oh ternyata kamunya tuh baik, ternyata kamu tuh nggak seperti yang dia pikirkan gitu kan ya. Karena omongannya dia sendiri akhirnya nyesel lah gitu ya. Ayo teman-teman ya, jangan sampai jadi kita menyesal di kemudian hari. Menyadari bahwa seseorang itu berarti ya kita mas teman-teman ya. Mumpung kita masih dikasih ya sama alam semesta ini, umur, kesehatan gitu kan. Ayo nikmati momen barengan sama orang yang disayang ya. Kalau nggak ada drama pasti happy aja ya kan. Siapa sih yang biasa yang nyiptain drama? Ayo siapa, coba tunjukkan tanganmu.
Oke teman-teman, kita bakal jumpa lagi di next time loss reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dan Oracle Card Indonesia Soul Story dengan cerita yang berbeda pula teman-teman. Stay tune di channel ini dan channel satunya lagi Oracle Card Indonesia untuk 12 zodiak ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye. See you in the next video.